Ya, perpustakaan desa ini adalah media belajar, media bagaimana kita itu mencari pengalaman, budidaya ikan lele, bagaimana budidaya ayam, bagaimana cara budidaya kambing sapi. Setelah baca itu harus presentasi agar anggota itu paham. Kemudian setelah itu kita turun ke bawah praktek. Menjadi harapan di sini karena pengembangan melestarikan literasi, membudayakan dan mengembangkan segala bentuk pengetahuan itu memang cukup penting, karena ada yang mengatakan bahwa negara itu akan bisa maju kalau ilmu pengetahuan dan SDM-nya sudah merata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Aziz di sini di segmen Sapa. Salam Sapa dan Saudara. Nah, ketika sudah berbicara tentang literasi, maka Aziz mengingat dari beberapa orang-orang bijak itu mengatakan bahwa literasi itu secara definitif itu kan mengatakan bahwa literasi itu adalah kegiatan membaca ataupun menulis, itu secara umumnya. Namun ternyata ketika ditilik ataupun ditarik lebih panjang lagi, ternyata tidak hanya stagnan dalam membaca dan menulis saja, dan itu juga bisa diartikan sebagai menelaah, memahami dan semacamnya. Nah, ketika juga dikaitkan ketika berbicara tentang literasi juga yang terbesit pertama kali ketika kita dengar adalah salah satunya adalah perpustakaan. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini masih sudah berada di salah satu perpustakaan desa yang mungkin udah beberapa bulan yang lalu terbentuknya, dan mungkin langsung saja kita sapa salah satu pengurus ataupun koordinator ataupun ketua umum dari perpustakaan desa yang khususnya yang ada di desa Poto Andaya, Kecamatan Lengahan, Kabupaten Pamekasan, Madura. Selamat siang. Siang. Ya, mungkin secara singkat Kak Ketua Umum boleh memperkenalkan diri. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat pemirsa yang menyaksikan podcast pada siang hari ini, semoga selalu sehat dan diberikan nikmat oleh Allah. Amin. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman sebagai Ketua Umum Perpustakaan Desa Rumah Cahaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan dulu kaitan dengan kronologis terbentuknya perpustakaan desa ini, atau yang disingkat menjadi Perpusdes RC, Rumah Cahaya. Sekitar tahun 2014, Kepala Desa Poto Andaya, beliau Rofiuddin, mempunyai inisiatif untuk mendirikan perpustakaan desa yang sangat megah. Tentunya tidak hanya bangunannya yang megah, akan tetapi bisa memperkaya intelektual dan nantinya bisa diimplementasikan kepada dirinya sendiri dan masyarakat Poto Andaya pada khususnya, dan masyarakat dunia perkebunan. Kembali kepada kronologis terbentuknya, karena beliau pernah memimpin di salah satu pendidikan di pesantren Darul Ulum, dan beliau menjadi kepala perpustakaan, pernah meraih juara 1 di tingkat Jawa Timur, sehingga inisiatif beliau terwujudlah perpustakaan ini dua lantai yang insya Allah ini merupakan perpustakaan yang terbesar di tingkat desa se-Madura.
Saya pernah bersama teman-teman observasi ke seluruh desa-desa di Madura itu. Inilah perpustakaan terbesar di Madura dalam tingkat desa. Ya, karena ya sebenarnya ya sudah disinggung ya terkait kronologis ataupun profil singkat daripada sebuah perpustakaan desa di Potokan Daya Tengah. Nah, ya mungkin itu sebenarnya yang akan saya tanyakan ya. Tapi gak apa-apa, berhubung sudah dijelaskan duluan ya. Mungkin lanjut ke ini, ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya tentang perpustakaan desa pertama. Jadi kalau desa ini sebenarnya kalau sudah berbicara inisiatifnya berarti sudah cukup lama kayak dari 2014. Sekitar 2014. Dari profesor ini kepala desanya. Kepala desanya sendiri. Oh, kepala desanya dari Potokan Daya. Oh, berarti yang terbentuknya kan tahun 2022 akhir ya, kalau 2 bulan yang lalu kan ya. Di periode saya. Oh ya, yang periode ketiga. Jadi periode pertama itu tahun berapa? Sekitar 2017-an. Oh, 2017-an. Udah lumayan banyak sih. Tapi apa namanya ya? Kayaknya yang saya lihat dan saya amati sebelum-sebelumnya kayaknya perpusdes Rumah Cahaya ini adalah salah satu perpus yang ada di desa ya, kayaknya di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan khususnya. Apakah benar? Iya. Oh, jarang ya. Mungkin untuk sementara ini bisa dikatakan satu-satunya ya perpustakaan yang sudah terbesar juga ya. Di Madura. Di Madura bukan hanya di Pamekasan berarti. Di Madura. Waduh. Yang mencakup Kabupaten Pamekasan, Sampang, Sumeneb, dan Bangkalan. Keren ya, karena dia berbicara tentang perpustakaan akhir-akhir ini memang apa ya, bagi saya kayaknya kurang ini, karena itu kan sifatnya atau bentuknya itu kan bentuk fisik gitu kan. Oke, untuk saat ini mungkin apa saja yang menjadi pelayanan apa saja yang ada di perpusdes sementara ini dari periodenya Kak Armani? Mungkin di periode sebelumnya target adalah mungkin ya bisa jadi atau tidak, target adalah pembangunan. Di periode selanjutnya lagi targetnya adalah bagaimana mencerdaskan anak muda terkhusus di desa Potokan Daya. Cuman di periode saya ini targetnya adalah 2 sesuai dengan visinya, adalah yang pertama budaya literasi, yang kedua agroedukasi. Budaya literasi ini bagaimana masyarakat atau pemuda ataupun mahasiswa di desa Potokan Daya ini untuk bagaimana digembleng dulu SDA-nya, dibubuk dulu pengetahuannya, baru kemudian di agroedukasi. Agroedukasi ini adalah bagaimana perpustakaan ini menjadi pusat ilmu pengetahuan atau pusat percontohan di semua kabupaten. Contohnya tadi kan sudah satu program yang berjalan. Kami banyak program, misalnya di bidang agro pertanian. Agro pertanian ini misalnya bagaimana membuat semacam pupuk pertanian dengan hasil pengelolaan limbah sekitar, untuk bagaimana dikelola dan kemudian dibubuk kepada cabai misalnya, kepada cabai dengan hasil panen nanti outputnya 1 bulan panen. Bagaimana caranya? Itu adalah targetnya, agar ini menjadi pusat percontohan kepada desa-desa lain. Contohnya lagi tadi yang sudah berhasil, kami membuat seminar dan kemudian membuat semacam jamu yang namanya biskuit ternak.
biskuit ternak. biskuit ternak, dan nanti itu akan dikemas dan dijadikan produk kami. Biskuit ternak dengan pengelolaannya yang signifikan ini agar menjadi percontohan di desa-desa lain seperti itu dan lain sebagainya. Oh ya, seperti itu. Jadi ada dua ini ya, ada dua target ya, literasi dan agroedukasi ya. Ya sejauh ini kira-kira ya memang kalau berbicara tentang literasi ya contohnya sudah disampaikan barusan bahwa ada kayak semacam praktek juga di lapangan gitu untuk membuat ataupun terjun langsung untuk ini apa namanya tadi ke bagian peternakan gitu ya. Kan tadi juga sempat ada acara gitu kan, seminar pelatihan dan apa namanya bimbingan, pelatihan dan bimbingan. Iya. Wah ini cukup keren sih kalau di apa ya sepengalaman sini ketika melihat desa-desa yang mungkin saja semoga aja ini menjadi contoh juga bagi desa-desa yang lain bahwa literasi ini masih cukup penting dan ya mungkin juga menjadi pendorong bagi kemajuan pemuda ataupun pada umumnya kemajuan bangsa. Dan kira-kira Kak, untuk tentunya kan ketika udah ada perpus yang sudah terbangun cukup megah juga 2 lantai ini kan, ini ada respon nggak dari masyarakat ketika respon entah itu respon positif ataupun respon negatif gitu? Kalau masalah respon itu tergantung dari kita sendiri, baik atau tidaknya. Kalau kita memberikan bukti data, itu pasti responnya baik. Kalau kita tidak memberikan bukti konkret, bukti data untuk bagaimana itu buktinya dijadikan kemaslahatan umat dan kebangsaan, pasti responnya tidak baik. Responnya kami kembali ke tadi untuk bagaimana memicu respon yang baik dalam konteks program kami seperti hanya kembali ke tadi. Contohnya membuat jamu ternak atau biskuit ternak yang pertama diberikan itu kepada peternak-peternak lokal di sini. Karena kalau berbicara masalah ilmu pengetahuan di sini sudah saatnya kita praktek. Yang pertama, sambil dahulu kita ini mempersiapkan SDM, sumber daya manusia, untuk dipupuk dan dijadikan orang-orang praktisi. Lantas kemudian setelah SDM-nya maksimal, yang kedua adalah tugas kedua adalah praktek. Seperti hanya di bidang ada bidang yang namanya bidang literasi. Bidang literasi itu kami targetkan program kedua untuk mengumpulkan semua anggota atau simpatisan Korpus Des membuat program kerja pelatihan pembuatan website. Nanti ketika anggota itu pintar atau mumpuni di bidang menulis, karya ilmiahnya seperti artikel, jurnal, dan kemudian buku, nanti bisa develop website itu. Meskipun divisinya misalnya pintar dalam bidang membuat novel, cerita pendek, puisi, pantun dan sebagainya, kita upload di sana biar dunia tahu kalau inilah yang dikatakan tadi pusat percontohan ilmu pengetahuan bagi masyarakat sekitar dan desa-desa lain.
pemuda-pemuda. Ya, tentunya itu akan membuahkan respon yang baik, untuk masyarakat. Dan tidak berhenti di situ, kami terus bersemangat karena anggota kami ini banyak yang siswa dan juga mahasiswa. Tentunya kalau dalam proses kaderisasinya sebenarnya siswa itu kan harus betul-betul diayomi untuk bagaimana berproses di sini, apalagi non siswa atau non mahasiswa pemuda. Di sini kolaborasi antara mahasiswa, pemuda, dan siswa. Santri perpaduan. Sebenarnya ini perpustakaan desa Rumajaya ini bisa dikatakan miliknya pemuda desa dan santri, seperti itu. Oh ya, karena sudah disinggung barusan juga, ya sebenarnya kalau tentang literasi kan sebenarnya apalagi berbicara perpustakaan yang saya sempat singgung di awal itu tentang buku-buku yang secara fisik itu hari ini, zaman ini kan sudah tidak lagi ataupun kurang banyak diminati lah, karena ya bentuknya fisik gitu. Karena sekarang kan dunia sudah banyak yang menggunakan digitalisasi gitu kan. Dan kira-kira itu yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya. Bagaimana sih ketika Pusdes Rumah Cahaya ini untuk menghadapi itu, apakah akan memberikan program-program yang bersifat digitalisasi juga? Nah, ternyata sudah ada gitu kan programnya untuk selanjutnya gitu kan, website-nya. Nah, untuk ini berarti secara otomatis juga terbuka untuk umum ya, bukan hanya untuk pemuda sekitar di daerah Anda, tidak kan? Ini terbuka untuk umum. Sebenarnya tadi sempat disinggung dengan pembuatan diskuterna. Setelah dilatih teman-teman anggota dari sebenarnya, kalau ada orang yang mau mengetahui dalam hal pembuatan diskuterna agar ternaknya itu bisa gemuk, bisa sehat, ternak tidak jajingan, seperti itu. Ya, oke. Jadi apa namanya tadi? Oke, kalau berbicara tentang perpustakaan, menurut kakak sendiri, pendapat kakak sendiri tentang, karena kakak yang menjadi koordinator ataupun ketua umum daripada perpustakaan desa atau Anda ini, arti penting dari sebuah perpustakaan menurut Kak Arman ini gimana? Apa kira-kira? Kok sebegitu pentingnya sih untuk pemuda ataupun untuk bangsa gitu, untuk memajukan generasi-generasi selanjutnya? Ya, perpustakaan desa ini adalah media belajar, media bagaimana kita itu mencari pengalaman dalam konteks belajar, memperkaya literasi. Dan di sini kami memberikan tugas kepada pengurus dan anggota. Misal ada mahasiswa yang kebetulan kuliah di bidang peternakan, itu disuruh baca bagaimana cara budidaya ikan lele, bagaimana budidaya ayam, bagaimana cara budidaya kambing sapi. Setelah baca, itu harus presentasi agar anggota itu paham. Kemudian setelah itu kita turun ke bawah praktek. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita didukung oleh kepala desa Rumajaya dan sangat disupport. Bahkan mau dianggarkan
mau dianggarkan, senyaman kita itu semangat dan membantu. Dan lagi misalnya di bidang ekonomi, di bidang ekonomi itu harus belajar masalah strategi pemasaran, bagaimana mengemas produk dan bagaimana mengelola produk, bagaimana memasarkan atau menjual produk kepada konsumen. Itu harus presentasi dan harus mempraktekkan hasil produknya perpustakaan desa ini. Cuma kami ini baru 2 bulan mendapat dan pembentukan struktur baru, maka insya Allah tahun depan target kami adalah ini betul-betul menjadi pusat ilmu pengetahuan dan pusat agroedukasi dan pusat literasi. Sambil kami studi banding ke perpustakaan desa daerah untuk bagaimana mencari referensi. Misal di perpustakaan daerah itu ada semacam aplikasi ketika meminjam buku itu pakai scanner dan sebagainya. Dan kami nanti bukannya kami sombong, mampu bersaing dengan desa-desa lain dan mampu bersaing dengan perpustakaan umum. Iya, biar perpustakaan desa-desa lain mempunyai semangat inovasi dan semangat kreasi juga seperti itu, agar Pamekasan ini dalam kecamatan Indonesia ini maju. Riuh akan pengetahuan. Iya. Mari kita bersaing dalam konteks kebaikan dan kemajuan. Dan kemudian yang terakhir, harapan kami yang pertama kepada beliau, kepada desa Kota Dayak, agar selalu mensupport dan mendukung kami, baik dari segi formal dan materi, karena beliau lah yang selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kami. Dan harapan kedua kepada pengurus dan anggota perpustakaan desa untuk sama-sama berjuang, untuk sama-sama bekerja sama dalam hal kebaikan menuju suksesnya program kerja kami. Ya sudah langsung singgung ya, padahal pada dari kedua kalinya nggak apa-apa sih. Mungkin itu juga menjadi statement terakhir dari ketua umum ataupun dari Kak Arman sendiri terkait literasi yang ada di perpustakaan umum, terkait program-program yang sudah atau akan direncanakan ke depan. Sebelum menghabiskan periodenya, maka harus ada kreativitas yang maju gitu ya, sama inovasi yang berkembang lagi. Dan bagaimana juga yang sudah disampaikan, perpustakaan desa ini harus bisa menjadi pusat dari ilmu pengetahuan dari berbagai macam daerah, khususnya di Indonesia sendiri ataupun di Kabupaten Pamekasan juga. Mungkin pesan terakhir dari Kak Arman mungkin ada untuk teman-teman, untuk sahabat-sahabat yang menonton ataupun kawan-kawan yang mungkin membutuhkan untuk pencerahan ataupun inspirasi lain gitu, untuk bisa lebih semangat juga, bukan hanya yang ada di desa atau anda yang ini. Ada nggak? Kalau harapan kami, segala daya dan upaya sudah kami bentuk. Yang pertama kami itu sama-sama solid merajuk pimpinan kami. Harapan kepada sekalian di luar kami, yaitu kami membuka dengan lapang dada siapapun, perusahaan apapun, instansi apapun, kalau mau berkolaborasi dengan kami dipersilakan, asalkan tidak lupa harus dengan yang pertama sesuai dengan visi kami.
literasi dan edukasi. Yang kedua, terakhir, harapan kami adalah tolong kami itu dibimbing, diberikan nasihat, dan kemudian diberikan petunjuk demi tercapainya cita-cita ini, apa yang dicanangkan di sebelumnya. Ya, oke, terima kasih banyak Arman ya. Mungkin itu juga sebagai penutup dari segmen pada kesempatan kali ini. Dan mungkin dari beberapa harapan yang sudah disampaikan itu juga menjadi harapan di sini, karena pengembangan melestarikan literasi, membudayakan dan mengembangkan segala bentuk pengetahuan itu memang cukup penting, karena ada yang mengatakan bahwa negara itu akan bisa maju kalau ilmu pengetahuan dan SDM-nya sudah merata, dan banyak yang sudah berilmu pengetahuan secara rata dan secara menyeluruh juga. Mungkin itu dulu dari Rezi ya. Terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat, kawan-kawan, teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Dan mungkin dari teman-teman juga ada saran nih ketika mungkin ada rekomendasi juga untuk pembahasan ataupun di segmen sapa juga di selanjutnya mungkin ada saran, tolong langsung dikomentari ataupun ditaruh di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak atas perhatiannya dari Rezi. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum